Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah GWI Shine. Mari siapkan hati kita akan menghadap Tuhan hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami datang ke hadiran-Mu Tuhan, dengan membawa kerinduan hati kami menghadap Engkau hari ini Tuhan. Kami mau ya Tuhan, setiap minggu ketika kami datang ya Tuhan, kami membawa kerinduan yang penuh untuk Engkau ya Tuhan. Kami mau setiap minggunya kami berbeda dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengalami Engkau lebih lagi ya Tuhan, semakin dalam ya Tuhan, terus dan semakin dalam Tuhan. Kami akan memulai ibadah hari ini, biarkan Engkau Tuhan Allah yang bertata atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarkan kami menerima pengurapan yang datang daripada-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Katakan pada Tuhan, kami tahu Engkau tak pernah sendiri Tuhan. Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Nyanyikan pujian ini dengan segenap kerinduan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Biar kami bersandar pada-Mu Tuhan. Ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya undang semua teman berdiri dan pujian bersama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban kami. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah
Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, terlambat bersinar. Cintamu yang ku tahu betapa dalam. Sekali lagi katakan janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yes, kami bersandar padamu yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu. Ambil waktu di mana engkau hanya engkau dan Tuhan saja. Ambil waktu bahwa engkau perlu berbicara dengan Tuhan. Ambil waktu katakan kebesaran Tuhan. Puji Dia, agungkan namanya. Biar antara kami dan engkau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesusku, Kau Rajaku. Jesus, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ini sembahku, ini pujian hatiku, ini pujian hatiku. Kami rindukan Engkau, kami rindukan Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Tiada saat yang terindah ya Tuhan selain kami duduk diam bawah kaki-Mu. Tiada waktu yang terindah ya Tuhan selain kami duduk diam di bawah kaki-Mu saja. Di mana tempat di mana kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami menyukai hadirat-Mu Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, kami bukan manusia sempurna ya Tuhan. Seringkali ya Tuhan dalam kehidupan kami jatuh bangun ya Tuhan. Dan Kau dapati ketika kami lagi jatuh ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan sekali, dan kami percaya Kau Tuhan Allah yang selalu menemani kami ya Tuhan di setiap musim hidup. Bahwa kami ya Tuhan kami dapat bangkit lagi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan kalau Kau gak pernah lepaskan genggaman tangan-Mu atas kehidupan kami. Bahkan Kau gak biarkan setiap musim kehidupan kami, satu musim pun ya Tuhan Kau meninggalkan kami. Ajari kami untuk kami mengenal Engkau Tuhan, mengerti Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ya Tuhan, ya dan amin Tuhan.
Kami mau hidup di dalamnya ya Tuhan. Meskipun di sekitar kami ya Tuhan masa dan keadaannya sedang berubah ya Tuhan, tapi kami mau punya cinta yang tetap untuk Engkau ya Tuhan. Ketika kami mulai dingin ya Tuhan, biarkan Roh-Mu yang membakar kami ya Tuhan. Hangatkan kami kembali ya Tuhan dalam kasih-Mu, dalam kekudusan kasih-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersindak. Kami punya cinta yang utuh Tuhan. Dan ku tahu Engkau Tuhan betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar. Yes, kami menghidupinya di dalam Kau Tuhan, yang tiada pernah terlambat. Kau tak pernah terlambat Tuhan. Kau tak pernah terlambat Tuhan. Seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi nyanyikan dengan lembut sekali lagi. Janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti. Kami mau Roh Kudus memeluk erat kami hari ini Tuhan. Biarkan Roh Kudus membelai kami hari ini dengan penuh kasih Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau yang punya kasih yang terdalam di antara segalanya ya Tuhan. Dan kami hidup di dalam Engkau hari ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Mari bertata atas pujian kami Tuhan. Biar sukacita kami penuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami sambut semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Saya udah bangkit berdiri, jemaat. Kita akan pujikan pujian bersama-sama. Come on, bangkit berdiri. Dia Raja. Syukurlah kepadanya. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, ku semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Aturlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh Tuhan Rajaku. Kata sekali lagi, bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmurku. Oh, Dia
yang mulia, masyurlah perbuatanku. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertata Kau Tuhan Raja, agunglah kebangkitan-Mu. Mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerah-Mu. Masyurlah perbuatanku, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertata Kau Tuhan Rajaku, Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan pujikan pujian selanjutnya, hanya Kau Tuhan. Kayak percaya hanya Kau Tuhan yang berdiri ya Tuhan. Ketika badai menerpa kami Tuhan, Kau perisai kami Tuhan. Katakan terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau kuat dan penuh kemuliaan Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh agungan. Satu hati menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan Bu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Tuhan berjaya dan memerintah untuk banyak. Kau Tuhan berjaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Sekali lagi terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu Tuhan, satu Bapa menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, kami tepuk tangan Tuhan. Tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuklah. Engkaulah Raja dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
Terpujilah namamu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari sebagian firman-Mu. Ajari kami untuk kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Ajari untuk kami tahu isi hati-Mu lebih lagi. Karena salib-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendapat bagian yang terbaik ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau satu-satunya Allah di hidup kami Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Jiwaku memujikan, pulihkan hatiku. Berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk siang ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa berada di tempat ini menikmati anugerah-Mu, membawa setiap ucapan syukur kami, membawa setiap penyembahan yang kami sungguh percaya Tuhan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan bertata dalam pujian kami, Tuhan bertata di dalam setiap penyembahan yang kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menjamah kami, membukakan pikiran kami, menjamah hati kami, sehingga ketika benih firman ditaburkan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyatakan isi hati Allah bagi kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, silakan duduk kembali. Salam, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, haleluya. Oke, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, masih terkait dengan tema yang kita dengarkan pada bulan ini, yaitu panggilan untuk mewartakan pribadi Allah. Artinya ketika kita mendengarkan tema ini, sebenarnya kita harus memahami bahwa mewartakan pribadi Allah, bulan kemarin adalah mewartakan kasih Allah. Dan mewartakan pribadi Allah itu adalah bagian dari kehidupan orang percaya yang tidak terlepas ketika dia telah diselamatkan dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka dia masuk di dalam sebuah panggilan yang mulia untuk mewartakan pribadi Allah. Gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mewartakan pribadi Allah? Jawabannya adalah ketika saya mengenal pribadi itu. Kalau saya tidak mengenal pribadinya, maka apa yang bisa saya gambarkan? Maka apa yang bisa saya jabarkan? Maka apa yang bisa saya beritakan? Maka apa yang bisa saya berikan sebagai bentuk kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum mengenal Allah? Artinya ketika panggilan untuk memberitakan pribadi Allah, maka kita harus mengenal siapa Allah itu, kita harus benar-benar pahami siapa Allah itu, sehingga akhirnya dengan apa yang kita tahu, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan bersama-sama dengan pribadi tersebut, kita dapat memiliki informasi yang banyak, memiliki informasi yang akurat, memiliki informasi yang benar untuk kita bisa memberitakan kepada orang lain. Tetapi ketika kita tidak memiliki informasi yang benar, kita tidak memiliki pengalaman yang indah atau pengalaman yang dalam tanda petik pun yang sulit gitu ya dengan pribadi tersebut, maka kita tidak dapat menggambarkan atau mendeskripsikan siapa pribadi tersebut kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Panggilan untuk mewartakan pribadi Allah itu hanya berlaku bagi mereka yang mengalami pribadi tersebut. Mereka yang hidup dengan pribadi tersebut dan mereka yang benar-benar memiliki pemahaman dan pemikiran dan hubungan yang intim dengan pribadi tersebut, sehingga mereka bisa membicarakan atau memberitakan pribadi tersebut dengan benar. Selama kita tidak memiliki pemahaman yang benar, selama kita tidak memiliki hubungan yang benar, selama kita tidak memiliki ikatan yang benar dengan pribadi tersebut, maka informasi yang akan kita beritakan kepada orang-orang di sekeliling kita tidak akan memiliki nilai kebenaran yang valid, sebab hubungan kita cuma tahu, gitu ya. Nah, panggilan untuk memberitakan pribadi Allah adalah di mana kita benar-benar mengerti siapa Allah itu dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk mengenal lebih jauh siapa Allah itu.
Ketika kita berbicara tentang Allah yang maha kuasa, ketika kita berbicara tentang Allah yang maha adil, ketika kita berbicara tentang Allah yang kekal, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha arif, maka kita akan sampai pada suatu pemahaman atau sebuah pemikiran terkait dengan ketetapan Allah. Nah, apa itu ketetapan Allah? Saudara-saudara pernah berpikir enggak? Di dalam kehidupan kita, dari rentan waktu dunia diciptakan sampai hari ini, bahwa semuanya itu berjalan, kita mengenalnya dengan sebutan sejarah gitu ya. Di dalam perputaran waktu dari masa lalu sampai ke masa kini, bahkan akan sampai kepada masa depan, apakah itu hanya berjalan sesuai dengan perguliran waktu berjalan, atau ada satu sosok tertentu yang sementara mengendalikan proses perjalanan waktu tersebut? Nah, sebagai orang Kristen tentu kita harus memilih jawaban nomor 2, bahwa ada yang menentukan. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya Tuhan menentukan hal tersebut, terus kenapa ada kejahatan? Adalah sebuah pemahaman dasar yang harus kita pahami. Mengapa demikian? Saudara-saudara yang kekasih, hari-hari ini ketika teman-teman yang senang belajar firman Tuhan, dengar orang khotbah, dengar pembelaan iman, ketika teman-teman bermain di media sosial, bermain di YouTube, maka teman-teman akan menemukan berbagai macam ajaran yang ternyata mirip tapi tidak sama. Berbagai macam ajaran kekristenan yang akhirnya dapat menjerumuskan kita kepada tujuan yang berbeda dari apa yang telah Tuhan berikan. Setelah dievaluasi, ternyata apa yang terjadi? Kenapa banyak jemaat yang tersesat? Kenapa banyak orang Kristen yang tersesat dengan pengajaran-pengajaran demikian? Karena gereja tidak berbicara terkait dengan pengajaran. Gereja hanya memberikan motivasi supaya dia menemukan dirinya sepenuhnya. Dia berhasil di dalam pekerjaannya, dia berhasil di dalam usahanya, berhasil dalam keluarganya, tapi tidak pengertian tentang Allah yang benar itu diberikan kepada mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum yang Anda temukan di media sosial. Itu pertanyaan-pertanyaan sederhana yang muncul di media sosial. Dan kalau kita sendiri tidak mengerti siapa Tuhan kita, tidak mengenal siapa Tuhan kita, maka kita bisa terjerumus dan akhirnya kita bisa meninggalkan iman kita karena kita nggak tahu siapa yang kita percaya ketika menemukan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-25. Kemudian kita akan lanjut kepada pasal yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-3. Kita baca bergantian, saya akan baca ayatnya yang genap dan jemaat yang terkasih akan baca ayatnya ganjil. Nubuat Bileam. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya 3 kali engkau memberkati mereka. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku, marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa.
Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannya lah sanjaknya katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya akan sampai kepada kebinasaan. Namun orang Keni akan hapus berapa lama lagi, maka Asyur akan menawan engkau. Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim, mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun akan sampai kepada kebinasaan. Pasal 25 ayat yang pertama. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Haleluya. Oke. Nah, saudara-saudara, tahu siapa Bileam? Ada yang pernah dengar Bileam ini siapa? Saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Bileam terhadap Balak, Raja Moab, adalah sebuah bentuk ketaatan yang kita lihat di dalam bilangan pasal 24 tadi ya. Tetapi ketika kita membaca di pasal 25, kejadiannya adalah ketika bangsa Israel menikahi perempuan-perempuan Moab dan akhirnya menyembah berhala kepada Allah orang Moab, berhala orang Moab itu ya. Nah, itu mengapa terjadi demikian? Kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, Petrus menyebutkan dan Yohanes juga menyebutkan bahwa semuanya itu terjadi karena Bileam memberikan saran kepada Balak untuk melakukan hal tersebut. Artinya setelah dia menubuatkan terkait dengan berkat, tapi karena ada Balak di situ, raja yang marah, nanti saya akan cerita latar belakangnya. Raja yang marah terhadap Bileam, akhirnya Bileam menyampaikan apa yang Tuhan kasih firman kepada dia, tetapi Bileam pun memberikan nasihat kepada Balak bagaimana cara untuk membuat bangsa Israel terpecah belah, yaitu dengan melakukan perzinahan, kawin dengan bangsa Moab, perempuan Moab. Dan akhirnya itu yang terjadi. Nah, kenapa demikian? Bukankah Bileam di ayat pasal 24 itu menunjukkan sebuah kewibawaan seorang nabi yang menyampaikan mulut Allah menyampaikan perkataan Tuhan kepada Balak. Ya, tapi kalau saya lihat teman-teman baca, ini PR ya, baca dari mulai pasal 22 sampai pasal ke-31. Itu sampai akhirnya Bileam mati, dipenggal oleh bangsa Israel. Nah, Bileam ini adalah seorang penenung, gitu ya. Dia seorang ahli nujum, gitu ya, seorang dalam tanda petik dukun, gitu ya. Tapi menurut tradisi bahwa mungkin ada kemungkinan bahwa dia itu dulu adalah pengikut Yehova juga, bagian dari bangsa Israel, imam dari bangsa Israel. Tapi dia akhirnya mengasingkan diri ke tanah Edom dan dia hidup di sana, dan akhirnya dia dengan kemampuan yang dia miliki itu dia sering mendapatkan banyak permintaan untuk melakukan perkataan nubuatan atau perkataan kutuk atau perkataan berkat kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan perbuatan dia, apa yang dilakukan oleh Bileam ini sampai ke telinganya Balak, Raja Moab. Karena Raja Moab melihat perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah Moab, dan bagaimana riwayat ketika bangsa Israel mengalahkan bangsa sebelum Moab ketika mereka sampai ke tanah Moab, yaitu bangsa Amori, maka ketakutanlah semua bangsa Moab sampai kepada Balak, Raja Moab. Melihat bangsa Israel yang dengan gagah perkasa mengalahkan orang-orang yang dihinggapi mereka itu ya, mereka disinggahi oleh mereka, kota yang disinggahi oleh mereka, mereka memukul kalah orang-orang tersebut sehingga membuat bangsa Moab menjadi takut dan gemetar.
Karena mereka takut dan gemetar mendengar dan melihat apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, maka mereka berinisiatif, Balak berinisiatif untuk memanggil Bileam, sang ahli nujum ini. Supaya Bileam nanti akan mengutuk bangsa Israel, sehingga bangsa Israel akan menjadi kalah ketika mereka mengalami peperangan dengan bangsa Moab. Akhirnya Bileam mengutus para tua-tua untuk pergi kepada Balak mengutus para tua-tua untuk pergi ke Bileam. Ketika datang ke Bileam, Bileam bertanya, apa yang kamu kehendaki? Disampaikanlah apa yang menjadi niat Balak kepada Bileam. Bileam mengajak para utusan itu untuk nginap semalam, biar satu malam itu dia akan berdoa kepada Tuhan, bertanya apa yang harus dilakukan. Ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya kepadanya. Allah datang kepada Bileam dan menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki itu. Bahwa Israel adalah milik dia, milik kepunyaannya, dan Allah tidak mau supaya bangsa Israel dikutuk. Mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan, Bileam menyampaikan itu kepada utusan-utusan Balak, orang Moab, Raja Moab itu. Akhirnya mereka kembali pulang kepada Raja Moab dan menyampaikan apa yang telah terjadi. Mendengarkan hal tersebut, Raja Moab berpikir jangan-jangan bayarannya kurang, gitu ya. Akhirnya dia utus lagi orang-orang yang lebih senior, yang lebih dihargai, dihormati, dan mungkin dengan upeti yang lebih banyak, gitu ya. Datang lagi kepada Bileam. Ketika datang lagi kepada Bileam, Bileam mengatakan, kalaupun kau datang membawa ternak, bawa emas seistana pun, aku tidak akan menentang perkataan Tuhan, gitu ya. Tapi tinggallah sebentar malam ini, biar malam ini saya bertemu lagi dengan Tuhan, mendengarkan apa kata Tuhan. Sama jawabannya, tapi kali ini ada sedikit perubahan. Tuhan mengizinkan dia untuk pergi bertemu dengan Balak. Ketika pagi hari, dia datang kepada para utusan itu dan menyatakan bahwa Tuhan menyatakan untuk dia pergi bertemu dengan Balak. Dan dalam perjalanan kepada tanah Moab, dia dengan keledai betinanya, kemudian diikuti oleh 2 orang bujangnya, sampai di tengah jalan muncullah malaikat Tuhan. Dalam bahasa Ibrani itu adalah Malak Yahweh ya. Nah, kalau kita pahami tentang konsep Tritunggal Allah, maka Malak Yahweh ini digambarkan sebagai firman Allah yang datang ke dalam dunia. Jadi kalau seandainya malaikat Gabriel, malaikat Mikael misalkan begitu, itu langsung disebut namanya. Gitu ya. Tetapi ketika ada kata sebut dengan Malak Yahweh, ini adalah pribadi Allah kedua yang muncul di dalam perjanjian lama. Gitu ya. Dia datang berhadapan dengan Bileam, tapi Bileam tidak melihatnya. Keledainya melihat Malak Yahweh ini, malaikat Tuhan ini, malaikat Yehova ini, malaikat Yahweh ini. Ketika melihat malaikat Tuhan ini, keledainya ketakutan, kemudian dipukullah sama Bileam kepalanya gitu kan, supaya mau berjalan. Akhirnya dia keluar dari jalurnya, dari jalannya masuk ke padang gitu ya. Kemudian muncul lagi malaikat Tuhan di hadapan keledainya itu, kemudian dipukul lagi kepalanya gitu ya. Sampai 3 kali terjadi. Pada saat yang ketiga kali Tuhan membuat mujizat, yaitu keledainya bisa bicara. Dan akhirnya berbicara kepada Bileam terkait dengan apa yang dia lihat, melihat malaikat Tuhan dengan pedang di hadapannya. Akhirnya Bileam dibukakan matanya dan melihat malaikat Tuhan di hadapannya. Kemudian malaikat Tuhan berkata kepada dia, pergilah, tapi kamu hanya boleh mengatakan apa yang Tuhan katakan kepada bangsa, kepada Balak terkait apa yang harus dia dengar, seperti itu. Maka kita sampai kepada pasal 24 tadi, ayat 10 sampai ayat yang ke-35. Gitu ya. Kita sampai ke pasal 24 tadi, maka kita menemukan bahwa ketika Bileam menyampaikan berkat kepada bangsa Israel sebanyak 3 kali, dan ini kali yang ketiga, ternyata Balak marah besar terhadap hal tersebut, karena dia sudah memanggil Bileam datang untuk mengutuk bangsa Israel. Alkitab mencatat bahwa dia sementara meremas-remas jarinya gitu ya, karena Bileam melakukan berkat kepada bangsa Israel, bukan kutuk terhadap bangsa Israel. Melihat keadaan itu, maka akhirnya kita menemukan ternyata Bileam melakukan hal yang tidak benar gitu ya. Dia menyampaikan apa yang Tuhan katakan, tetapi demi keselamatan nyawanya dan harta yang dia punya, dia memberikan nasihat bagaimana cara untuk menghancurkan bangsa Israel dari dalam, yaitu dengan mengajak untuk mereka melakukan perkawinan campur, atau dalam
di mata Allah sebagai perzinahan. Itu yang terjadi demikian. Artinya Bileam ini bukan orang Israel, tapi dia adalah seorang peramal, imam yang terkenal di antara bangsa-bangsa Balak, dan Balak yang terkenal di antara bangsa-bangsa, dan Balak mengira bahwa orang ini sanggup mengutuk orang lain dengan mempengaruhi kehendak para dewa dan roh melalui ilmu-ilmu sihir, mantra-mantra dan aneka manipulasi rahasianya. Gitu ya. Jadi kita dapat menemukan bahwa Bileam ini pernah menjadi pengikut Allah yang benar, seperti yang saya katakan tadi, tetapi kemudian meninggalkan imannya dan menjadi penenung. Sama seperti nabi palsu, ia tidak sungguh-sungguh memperhatikan kehormatan Allah atau kekudusan umat Allah. Karena tidak dapat mengutuk umat Allah, Bileam mengajak mereka untuk berbuat dosa dan kebejatan. Karena itu ia dibunuh dalam Bilangan pasal 31 ayat yang ke-8. Nah, Yohanes di dalam Wahyu pasal 2 ayat 14 menjabarkan kejadian di dalam Bilangan pasal 25 yang terjadi perzinahan antara bangsa Israel dengan perempuan Moab itu. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 14, maka kita menemukan Yohanes mengatakan dalam penglihatannya, dia melihat bahwa Tuhan berbicara kepada dia, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Itu yang terjadi. Ketika kita membaca tadi, melihat bahwa Bileam melakukan hal yang benar. Tetapi pada pasal berikutnya, bangsa Israel jatuh dalam perzinahan. Dan semuanya itu terjadi karena apa? Karena akal bulusnya Bileam terhadap bangsa Israel. Nah, saya ingin mengajak kita untuk berpikir secara kritis terkait dengan bagaimana dengan ketetapan Allah terhadap bangsa Israel. Bukankah Allah di situ campur tangan supaya bangsa Israel diberkati? Tetapi di situ pula bangsa Israel jatuh di dalam perzinahan dengan bangsa Moab. Apakah campur tangan Tuhan itu tidak mencerminkan bahwa Tuhan Maha Kuasa? Apakah kurang maha kuasakah Tuhan sehingga tidak dapat mencegah bangsa Israel jatuh ke dalam perzinahan? Terus bagaimana dengan ketetapan Tuhan? Nah, mari sama-sama kita belajar terkait dengan ketetapan Tuhan. Bahwa Tuhan turut campur tangan, tetapi ada batasan-batasan tertentu yang Tuhan tidak ikut campur di dalam kehidupan manusia. Nah, apa saja itu? Mari kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah ketetapan Allah itu tidak berubah sepanjang waktu. Jadi kalau seandainya kita baca dalam Efesus pasal 1 sampai ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, maka kita menemukannya demikian. Sebab di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi ketetapan Allah itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi ketetapan Allah itu dari kekekalan sampai kekekalan. Allah memiliki kehendak di dalam ketetapan yang dibuatnya terhadap umat manusia. Nah, kalau seandainya kita belajar lebih dalam apa yang menyangkut dengan ketetapan Allah itu, kurang lebih itu ada 4. Terkait dengan penciptaan, terkait dengan kejatuhan manusia dalam dosa, terkait dengan penyediaannya jalan keselamatan, dan terkait dengan pemilihan atas keselamatan kita. Jadi Tuhan punya 4 ketetapan ini yang berjalan di dalam rentan waktu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, di dalam keempat perkara yang telah Tuhan siapkan dalam ketetapannya itu, dalam kehidupan kita, maka kita harus paham bahwa ketetapan yang Dia lakukan dalam kehidupan kita, yang Dia berikan bagi kita, itu bersifat kekal dan tidak pernah berubah. Tuhan menyatakan hal tersebut kepada kita, itu bersifat kekal dan tidak pernah berubah. Jadi Tuhan telah menetapkan sebelumnya segala hal yang akan terjadi. Dengan kata lain, tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang terjadi dengan sendirinya atau terjadi secara kebetulan. Apa yang terjadi terhadap bangsa Israel itu bukan terjadi karena sendirinya atau terjadi karena kebetulan. Tetapi semuanya ada di dalam rencana Allah yang telah Tuhan berikan. Saya sama Bu Nana kemarin mendengar sebuah lagu rohani di YouTube. Biasa sore-sore itu Bu Nana suka putar lagu rohani seperti itu.
Kemudian kita sama-sama mengambil waktu sambil di depan komputer belajar, kita mendengar itu gitu kan. Tapi ada satu lagu rohani dari seorang anak muda yang cukup terkenal saat ini, yang dalam penyembahannya itu membuat saya dengan Bu Nana tiba-tiba kaget dan sedikit akhirnya menjadi bahan diskusi kami. Karena dalam penyembahan itu dia berkata bahwa tidak berpikir panjang untuk Tuhan turun ke dalam dunia, gitu ya. Itu dalam mazmurnya dia ketika sementara bermazmur. Saya bertanya kepada Bu Nana, apakah Tuhan tidak berpikir panjang untuk dia turun dari tahtanya untuk menyelamatkan manusia? Apakah Tuhan seperti manusia yang jatuh cinta kepada pacarnya, kemudian ketika pacarnya dalam masalah dia langsung melepaskan semuanya dan langsung pergi menolongnya? Seperti itu? Atau Tuhan benar-benar telah merancangkannya dengan baik dan matang, sampai pada titik itu dia benar-benar mengambil penderitaan itu untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau seandainya orang-orang yang dalam tanda petik ya tidak memiliki pemahaman dengan benar, maka akan terjerumus di dalam frasa ini, Tuhan tidak berpikir panjang untuk datang menyelamatkan manusia. Justru Tuhan sangat berpikir dengan matang dan dia datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, artinya begini, saya mau mengajak kita untuk menjadi orang percaya yang benar-benar memahami Tuhan dengan benar. Karena ketika kita tidak memahami Tuhan dengan benar dan kita memberitakan, menceritakan kepada orang lain, kita akan memberitakan atau menceritakan berita yang salah. Dan berita yang salah, cerita yang salah akan berakhir pada tujuan yang salah. Pada orang yang berbeda. Mungkin dia memiliki nama yang sama, tapi mungkin dia pribadi yang berbeda. Dan ketika itu terjadi, maka celakalah kita. Kenapa? Karena kita berada pada titik yang salah. Pernah kan? Ada yang pernah ikut aplikasi itu? Pacaran online itu, cari jodoh dan segala macam. Tinder dan segala macam. Kan banyak tuh dikisahkan gitu ya. Ketika lihat di gambar, diinformasikan gitu ya. Wah, ini gue banget gitu loh. Gitu kan? Kalau saya cowok berarti lihat situ cewek tinggi, langsing, hidungnya mancung, wajahnya tirus gitu ya. Wah, gue banget gitu loh. Pas waktu ketemu ternyata bukan orangnya gitu ya, berbeda gitu. Artinya informasi yang saya dapat ini adalah informasi yang salah. Ekspektasi saya, harapan saya dengan apa yang saya temukan dengan realita itu berbeda. Nah, begitu pula dengan kita sebagai orang yang memberitakan Allah dengan benar. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, berarti kita jangan-jangan mengenal Allah yang lain, Allah yang berbeda. Makanya saya mengatakan dengan Bu Nana, dengan istri saya, bahwa ketika sampai di lagu ini kita harus kritis dengan hal ini gitu loh. Dan ini harus ditanamkan kepada anak-anak karena mereka lagi sementara senang dengan orang tersebut, dengan pribadi tersebut, gitu ya. Sekali ketika dia upload videonya bisa sampai ratusan ribu langsung orang nonton gitu loh. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika puji-pujian, penyembahan yang kita dengar di YouTube gitu ya, atau kita dengar dalam musik yang kita mau siapkan untuk ibadah, itu harus ada berita Injil di situ. Dan berita Injilnya harus berita yang benar, jangan berita yang sesat, jangan berita yang salah. Makanya kepada tim pujian kita menasehati supaya memilih lagu, pilih lagu yang benar, pahami teologinya, pahami tentang berita Injilnya, kemudian kita pakai, kita nyanyikan sebagai mazmur bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita pahami Tuhan itu bukan cinta anak remaja yang tanpa pikir panjang untuk melakukan segala sesuatu. Kalau seandainya dia melakukan hal tersebut, berarti Tuhan tidak memiliki ketetapan, tidak memiliki rencana sebelumnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika kita melihat dan belajar terkait dengan ketetapan Tuhan, maka kita menemukan bahwa ketetapan Tuhan itu adalah kekal dan tidak pernah berubah. Ketika kita melihat dalam Efesus pasal 1 ayat 4, apakah manusia jatuh dalam dosa dulu baru dia dipilih? Kita tidak menemukan itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 ini. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.
Artinya sebelum kita jatuh dalam dosa, Tuhan telah menentukan itu dan Tuhan telah memiliki ketetapan itu dan Tuhan telah memiliki rencana itu dalam hidup kita. Jadi ketika kita mendapatkan anugerah ini dalam kehidupan kita saat ini, harus pahami bahwa Tuhan sebelum kita berpikir untuk mencintai Tuhan, Tuhan telah terlebih dahulu mencintai kita. Nah, pribadi inilah yang harus kita beritakan kepada orang lain. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan dari cintanya kepada kita yang hari ini sebelum kita mengenal Dia? Ya dari ketetapan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Gitu ya. Kemudian ketetapan Tuhan itu bersifat kekal. Ketetapan itu tidak merupakan rencana abadi Allah. Ia tidak membuat rencananya atau mengubah rencananya yang sudah menurut perkembangan sejarah manusia. Artinya apapun yang terjadi di dalam dunia ini terkait dengan keberdosaan, terkait dengan kehendak bebas manusia, tidak pernah merubah rencana Allah. Kita dapat menemukan itu dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu kan. Bahwa walaupun manusia telah menolak Tuhan melalui perantaraan para nabi, Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tapi Tuhan datang langsung dengan dirinya menyatakannya sebagai bentuk dia menyatakan dirinya dalam kemanusiaannya supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar. Tuhan tidak pernah berhenti ketika bangsa Israel melakukan perzinahan terhadap bangsa Moab. Tuhan tidak pernah berhenti ketika bangsa Israel diselamatkan dari pembuangan. Mereka kembali ke Yerusalem, namun mereka menikah dengan bangsa-bangsa di sekelilingnya sehingga Esra marah dan Esra memberikan maklumat untuk mereka bercerai dengan orang-orang yang demikian. Berapa kali mereka diselamatkan Tuhan, tapi berapa kali mereka menolak Tuhan. Berapa kali mereka diselamatkan Tuhan, tapi berapa kali mereka mengkhianati Tuhan. Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan tetap melakukan karya penyelamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Artinya ketetapan Tuhan tidak dapat dirubah. Dan ketetapan Tuhan itu bersifat kekal dalam kehidupan manusia. Kita harus tahu bahwa dalam rancangan keselamatan itu ada beberapa tahapan gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa dimulai dari panggilan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita mendengarkan kabar baik itu. Kita mendengarkan Injil yang diberitakan itu. Setelah kita mendengarkan Injil yang diberitakan itu, maka kita mengalami yang namanya kelahiran kembali. Kita mengalami kelahiran baru. Setelah kita mengalami kelahiran baru, kita mengalami yang namanya pertobatan dalam kehidupan kita. Setelah kita mengalami yang namanya pertobatan, kita mengalami yang namanya pembenaran. Setelah kita mengalami pembenaran, kita mendapatkan status sebagai anak-anak Allah gitu ya. Kemudian kita mendapatkan pengudusan. Kemudian kita hidup di dalam ketekunan. Kemudian kita mendapatkan pemuliaan itu dalam keselamatan kita. Dan itu skema yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan itu merupakan ketetapan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi umat manusia. Dan ketetapan Allah tidak berubah sepanjang waktu. Balak berusaha untuk menghancurkan bangsa Israel dalam rencana mereka perjalanan keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke dalam tanah yang dijanjikan. Dengan cara memanggil Bileam, si tukang sihir yang terkenal gitu ya. Tetapi ketika Bileam datang dan menghadap kepada Tuhan gitu ya, Tuhan memberikan pernyataan yang luar biasa bahwa Tuhan tidak dapat dirubah. Berkat untuk bangsa Israel tidak bisa dirubah menjadi kutuk. Bangsa Moab tidak bisa untuk menghalang-halangi bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Sekalipun dengan cara yang curang, dengan melemahkan mereka dari dalam, dengan cara memberikan perempuan-perempuan Moab untuk menikah dengan mereka. Alkitab mencatat mereka tetap sampai kepada tanah Kanaan sekalipun mereka melakukan dosa yang demikian. Artinya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan mereka. Nah yang kedua, kita harus mengerti bahwa ketetapan Allah ini pasti terlaksana sesuai dengan kedaulatan yang telah Dia punyai. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 48 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 ketika Tuhan menubuatkan terkait dengan karya penyelamatan, terkait dengan Mesias, Tuhan berbicara begini kepada Yesaya.
Oleh karena namaku aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan telah memilih kita untuk menyelamatkan kita. Dan apa yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita itu tidak pernah gagal. Itu tidak pernah batal. Tuhan tidak pernah merubah pikirannya untuk menyelamatkan kita. Tuhan tidak pernah merubah pikirannya untuk menebus kita. Tuhan tidak pernah merubah pikirannya di dalam ketetapan yang telah Dia berikan dalam 4 hal tadi ya, dalam penciptaan, keberdosaan, penyediaan penyelamatan, dan juga pemilihan kita gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, kita harus pahami bahwa ketetapan-ketetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan Allah. Nah, 2 minggu yang lalu dalam firman yang saya sampaikan kepada kita, kita menemukan ada 2 atribut Allah yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kasihnya dan keadilannya. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, namun Dia adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia adalah kehidupan yang kekal. Di dalam diri Allah penuh dengan kasih yang mulia ketika Dia menyatakan dirinya kepada Musa. Tetapi di dalam diri Allah pun ada keadilannya yang penuh, yang total di dalam dirinya. Nah, dalam keadilannya dan di dalam kasihnya yang penuh di dalam diri Allah ini, maka lahirlah ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita semua, kepada umatnya. Artinya ketetapan yang dibangun oleh Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan, rancangannya bagi penyelamatan kita, bagi penyediaan keselamatan bagi kita, sampai kepada pemilihan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, itu semua dibangun oleh Allah di dalam pertimbangan yang bijaksana, dalam kebijaksanaannya, di dalam kasihnya, di dalam keadilannya. Tuhan telah mempertimbangkannya sebagai Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana untuk membuat keputusannya, membuat ketetapannya bagi kita semua. Dan semua yang dibangun oleh Tuhan itu akan berjalan sesuai dengan apa yang telah Tuhan siapkan dan Tuhan rancangkan bagi kita dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bisa menemukan hal tersebut di dalam skema pemilihan Tuhan di dalam firman Tuhan ketika kita baca. Ada hal-hal yang kita dapat melihat bahwa Tuhan benar-benar memilih secara langsung tanpa ada pertimbangan. Terkait dengan pemilihan terhadap bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Pada zaman Abraham, apakah cuma hanya ada Abraham pada zaman itu? Banyak orang pada saat itu. Tidak hanya Abraham. Tapi Tuhan memilih Abraham. Apakah Tuhan memilih Abraham karena Tuhan tahu akan ketaatannya dia? Tentu Tuhan tahu akan ketaatan dia karena Tuhan maha tahu, maha kuasa. Tetapi bukan karena ketaatannya Abraham Tuhan memilih Abraham. Tapi karena Tuhan dengan hak prerogatifnya, dengan pertimbangannya yang adil, pertimbangannya yang benar, pertimbangannya yang penuh dengan kasih, pertimbangannya yang penuh dengan kebenaran, Dia memilih Abraham. Tidak ada satu manusia pun yang memberikan intervensi kepada Tuhan untuk tidak memilih Abraham atau memilih Abraham. Tidak ada satu penasehat pun yang datang kepada Tuhan untuk memberikan masukan kepada Tuhan. Jangan Abraham aja gitu ya. Jangan Abraham, si Sepus aja gitu ya, atau Nadus aja gitu ya. Enggak. Tetapi Tuhan dengan kebijaksanaannya Tuhan memilih Abraham. Dan dari Abraham, keturunan Abraham, Abraham mencoba untuk menasehati Tuhan. Di dalam PD minggu lalu saya jelaskan ini ya. Ketika teman-teman baca dalam Kejadian pasal 21 itu, ketika Tuhan mengingatkan janjinya terkait dengan siapa namanya? Ishak, Abraham menertawakan Tuhan dan Abraham membawa Ismail sebagai anak yang diperkenankan Tuhan. Tapi tahu teman-teman apa Tuhan jawab? Tuhan bilang bukan dia, anak dari hambamu itu. Artinya apa? Tuhan tidak mengakui Ismail sebagai anak yang dijanjikan. Padahal pada saat itu Abraham hanya memiliki satu anak, yaitu Ismail.
Ketika Tuhan bilang Tuhan akan menggenapi janjinya melalui Sarah istrinya, Abraham datang kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan kalau sekiranya ya Ismail aja lah gitu yang diperkenankan. Tapi Tuhan bilang sekali-kali tidak. Ismail mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi bukan berkat perjanjian. Di ayat selanjutnya kita menemukan bahwa akhirnya Tuhan berkata bahwa dari istrimu lah itu akan dipenuhi. Akhirnya Ishak lahir. Dan melalui Ishak, Yakub lahir. Yakub dan Esau lahir. Dan melalui Yakublah menjadi Israel, dan Israel menjadi umat pilihan Allah. Dan kita dikatakan sebagai Israel yang dicangkokkan kepadanya di dalam Yesus. Artinya, apakah rancangan Tuhan dalam karya penyelamatan itu hanya untuk bangsa Israel? Tidak. Dalam kebijaksanaannya, kemahatauannya, keadilannya, kasihnya, dia membangun ketetapannya untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya terkait dengan bangsa Israel. Tetapi pemilihannya melalui bangsa Israel itu adalah kebijaksanaan Tuhan untuk penentuannya. Pemilihannya untuk mengangkat raja-raja, pemilihannya untuk mengangkat pemimpin-pemimpin, pemilihannya untuk mengangkat para nabi. Itu adalah pemilihan Tuhan yang tidak dinasihati oleh siapapun juga. Ketika dia memilih siapa yang mau dia pakai. Bahkan Bileam sekalipun dia mau pakai untuk menyatakan ketetapannya. Pada hari ini kita renungkan firman Tuhan. Padahal kita tahu Bileam bukan orang yang memiliki kriteria yang bagus. Tapi Tuhan memakai Bileam untuk memberkati bangsa Israel. Namun Bileam mengelabui bangsa Israel dengan cara menyodorkan perempuan-perempuan Moab untuk membuat mereka jatuh di dalam dosa. Artinya ketetapan Allah pasti terlaksana sesuai dengan kedaulatannya Allah, gitu ya. Dan yang ketiga, ketetapan Allah juga termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan yang ditujukan untuk mendisiplinkan umatnya. Inilah yang terjadi. Ketika teman-teman baca kelanjutan dari ayat 3 tadi ya, seterusnya, maka teman-teman akan menemukan bahwa kurang lebih 24.000 orang Israel mati karena tulah. Karena mereka melakukan perzinahan dengan perempuan Moab pada saat itu. Tetapi ada Pinehas, keturunan Harun, yang mengambil tindakan untuk tegas untuk menghukum mereka yang melakukan hal tersebut, sehingga akhirnya mendapatkan kasih karunia Allah. Akhirnya tulah itu berhenti. 24.000 orang mati karena ketidaktaatan mereka, karena perselingkuhan mereka, karena pernikahan mereka dengan orang-orang Moab. Hubungan yang mereka lakukan dengan orang-orang Moab. Kemudian ketika kita melihat hal tersebut, maka apa yang kita bisa katakan? Menderita ya, sakit ya. Bahkan ada yang kehilangan nyawanya ya. Ketika kita melihat perjalanan bangsa Israel, saya kembali membuka literatur terkait dengan perjalanan Israel. Ketika mereka itu kan rute perjalanannya itu kalau seandainya lurus aja gitu ya, bagi teman-teman yang udah pernah ke Israel, pernah share gitu ya, Pak Togi pernah share gitu. Kurang lebih 14 hari itu. Kalau hanya cuma dalam perjalanan kaki dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tetapi bangsa Israel sampai 40 tahun gitu ya. Nah, ketika kita melihat mereka dari utara, mereka ke selatan dulu, kemudian mereka naik lagi ke utara, kemudian turun lagi ke selatan, mutar lagi ke barat, baru naik lagi ke utara, baru sampai kepada tanah Kanaan. Mereka berputar begitu jauh. Mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi ketika kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan terkait penderitaan-penderitaan yang dialami adalah apa? Tuhan berkata bahwa kepada anak yang kukasihi, maka akan kuhajar dan kutegur. Saudaraku yang kekasih, mari kita pahami ini. Hukum dan hubungan, hukum dan kasih. Teman-teman yang di luar dari kekristenan, mereka semua berlomba-lomba untuk menaati hukum supaya mendapatkan perkenanan. Teman-teman yang di luar kekristenan berusaha untuk taat
mencari perhatian dari Tuhan untuk bisa mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan keselamatan Tuhan. Tapi tahukah teman-teman yang terkasih bahwa kekristenan tidak menganut paham demikian? Hukum diberikan karena ada relasi. Jadi bukan karena hukum itu diberikan bukan sebelum relasi, tetapi setelah relasi. Gimana ya? Semalam saya jelaskan di ini ya, di PD aja, teman-teman yang gak datang di PD ya rugi gitu. Ini ya, coba cerna dengan sederhana gitu ya. Bahwa peraturan hukum itu diberikan setelah adanya relasi, bukan sebelum relasi. Contoh. Nah, contohnya begini. Abraham. Hukum terkait dengan perpuluhan itu diberikan pada zaman siapa? Ada yang tahu? Hukum terkait dengan perpuluhan diberikan pada zaman siapa? Halo? Daud. Hukum terkait dengan perpuluhan itu diberikan di zaman Musa, gitu ya. Musa mulai membuat semua peraturan-peraturan terkait dengan hukum Taurat, gitu ya. Tapi Abraham hidup di luar dari hukum Taurat. Abraham hidup sebelum hukum Taurat. Tetapi Abraham bisa memberikan perpuluhan kepada Melkisedek sebelum ada hukum itu yang diberikan. Di sini orang hukum pasti paham nggak ya? Citra paham? Hukum itu, relasi itu terlebih dahulu baru hukum. Bukan hukum terlebih dahulu baru relasi. Begitu pula dengan Adam dan Hawa gitu ya. Ketika Tuhan menciptakan mereka, setelah Tuhan membangun hubungan dengan mereka, baru Tuhan memberitakan bahwa buah yang ada di tengah-tengah itu jangan kamu makan. Jadi setelah ada relasi, baru Tuhan memberikan hukumnya. Kita harus paham ini. Gitu ya. Jadi bangsa Israel dipilih Tuhan terlebih dahulu, baru Tuhan mengeluarkan hukum bagi mereka, peraturan bagi mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak sama seperti bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Sama seperti saya dengan anak saya, gitu ya. Saya memberikan peraturan kepada anak saya, Gea, Clay, kepada Vena juga gitu ya. Saya memberikan peraturan kepada mereka. Sama enggak peraturannya itu saya berikan kepada Abed? Siapa Abed? Gitu ya. Apakah peraturan itu saya berikan juga kepada Citra? Loh, siapa Citra? Begitu? Enggak. Saya berikan kepada Gea dengan agak lebih keras gitu ya, dalam tanda petik ada disiplinnya, ada rewardnya gitu ya. Ada marah-marahnya sedikit gitu ya. Kenapa? Karena dia anak saya. Aturan ada karena ada relasi. Kita harus paham ini ya, antara hubungan antara hukum dan relasi. Karena Tuhan mengasihi kita, maka dia berikan aturan, dia berikan hukum. Itu ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan. Nah dengan demikian kita kadang-kadang terkecoh, kita masih hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita takut, kita sama seperti Adam. Ketika kita melakukan kesalahan, kita jatuh, kita takut di hadapan Tuhan, kita tidak mau kembali kepada Tuhan. Perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang tidak mengenal Allah. Gea melakukan kesalahan, tapi dia tetap anak saya. Saya tegur dia, saya berikan disiplin bagi dia supaya dia jadi lebih baik. Bukan saya pecat dari keluarga gitu loh. Kita harus pahami hubungan kita dengan Tuhan pun begitu. Status itu diberikan kepada kita, baru ada hukum di situ. Makanya tadi teman-teman lihat ya, saya jelaskan tadi ya, yang terkait dengan panggilan, lahir baru, kemudian pertobatan, dan seterusnya itu sampai kepada pemuliaan itu ya. Ketekunan itu di poin sekitar poin ke-6 atau poin ke-5 atau poin ke-7. Setelah Tuhan memanggil kita, setelah ada hubungan itu baru terjadinya ketekunan antara kita hidup di dalam
penetapan Allah, hukum Allah, kasih Allah, buah-buah roh yang harus kita hidupi, penderitaan, penyangkalan diri itu. Setelah kita diselamatkan, setelah kita diangkat jadi anak, setelah kita memiliki hubungan dengan Tuhan, baru kita hidup di dalam peraturan demikian. Penyangkalan diri, pemikulan salib dalam hidup kita. Jadi kalau kita jatuh, kita harus ingat status kita di hadapan Tuhan. Adam jatuh ke dalam dosa, dia melupakan statusnya di hadapan Tuhan, maka hubungan itu menjadi rusak. Ketakutan itu membuat rusak hubungan dia dengan Tuhan. Untuk itu saudaraku yang kekasih, kita tidak boleh hidup terus bertekun di dalam dosa. Tetapi ketika kita jatuh di dalam dosa, datang kepada Tuhan. Jangan justru pergi meninggalkan Tuhan. Artinya ketetapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Teguran, kejatuhan kita atas dosa kita sendiri, kejatuhan atas kebodohan kita sendiri, kejatuhan kita atas ketidaksengajaan kita sendiri sehingga kita terjerumus jatuh dalam dosa. Bangkit dan jangan lakukan lagi. Datang kepada Tuhan. Karena dia memiliki rencana yang indah. Nah, kita harus pahami kenapa tadi saya ada ketidakadilan, ada dosa sama seperti bangsa Israel jatuh ke dalam dosa tadi terkait dengan perzinahan terhadap bangsa Moab. Kita harus mengetahui ada dua bentuk ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah ketetapan yang efektif. Itu adalah ketetapan yang bersifat pengarahan langsung dari Tuhan. Sering kita menemukan ya, sebelum kita jatuh ke dalam dosa itu Tuhan memakai berbagai macam hal untuk memperingatkan kita, untuk jangan lakukan itu. Pernah mengalami itu? Mau lakukan ini tiba-tiba aja, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba Oni hubungi, Pak, saya jangan gitu Pak, gitu. Saya mendengar begini-begini, memperingati. Tapi karena saya merasa saya pintar, merasa bahwa saya ini pemimpin, saya nggak mau dengar. Saya mau terus melakukan seperti apa yang saya lakukan. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Ada lagi Tuhan pakai orang lain lagi untuk memperingatkan. Tapi kita nggak mau dengar. Dan akhirnya kita jatuh. Nah, yang membuat kita jatuh itu adalah bagian dari ketetapan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Jadi ada dua ya, ketetapan yang efektif, ketetapan yang ada pengarahan Tuhan secara langsung, maupun ketetapan yang sengaja Tuhan tidak ikut campur tangan. Itu berkaitan dengan apa? Itu berkaitan dengan kehendak bebas. Maka kita bisa jatuh karena kebodohan kita sendiri. Tuhan sudah menegur berkali-kali kepada kita, tapi kita nggak pernah mau dengar, dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa tersebut. Konsekuensi dari dosa tersebut ketika kita tinggal diam di dalamnya adalah maut. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan dan tidak melakukannya lagi, kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Untuk itu saudaraku yang kekasih, kita harus tahu dua pemahaman ini. Kenapa ada ketidakadilan? Kenapa ada dosa? Kenapa saya sudah hidup jadi orang percaya pun saya masih hidup di dalam dosa, masih jatuh ke dalam dosa? Karena apa? Karena ini ketetapan Tuhan yang bersifat permisif ini ya, yaitu memberikan, sengaja diizinkan untuk kita melakukan karena ada kehendak bebas yang ada dalam diri manusia. Untuk itu saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan sudah menyatakan itu kepada kita supaya kita jangan terus bermain api, peka terhadap teguran Tuhan, pada suara Tuhan. Ketika kita tidak peka terhadap suara Tuhan, maka konsekuensinya adalah konsekuensinya adalah maut. Konsekuensinya adalah kebinasaan. Apakah bangsa Israel yang melakukan perzinahan dengan perempuan Moab itu mereka tidak taat kepada Tuhan? Ya. Mereka tahu bahwa Tuhan sudah mengatakan melalui Musa, melalui hukum Taurat yang diberikan kepada mereka supaya mereka jangan kawin campur dengan orang-orang yang bukan sebangsa mereka. Tapi mereka masih melakukan hal tersebut. Bukan hanya cuma kawin campur, tapi mereka menyembah Allah-Allah orang Moab. Dampaknya adalah apa? Maut yang mereka terima. Untuk itu saudaraku yang kekasih, ketetapan Allah kita harus tahu ketika Dia memberikan pengarahan bagi kita, memberikan peringatan bagi kita. Kalau kita mengenal suaranya dengan baik, buka telingamu dan berbaliklah kembali kepada Tuhan. Tapi ketika kita tidak mengenal Tuhan dengan baik,
kita hanya mengedepankan ego kita, mengedepankan kedagingan kita, maka semuanya itu terjadi karena kebodohan kita sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, tujuan dari ketetapan dan rencana Allah yang telah Tuhan sediakan bagi kita adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, ini kita harus pahami secara benar. Dalam gereja-gereja modern, kita memahami bahwa kematian Yesus di atas kayu salib untuk saya. Benar enggak? Kita memahami bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk saya. Oleh karena itu, saya adalah anak Allah, maka saya harus diberkati. Karena saya diberkati, maka saya harus menunjukkan buah-buahnya itu melalui apa? Melalui kekayaan, melalui karir yang bagus. Kalau saya tidak memiliki itu semua, mungkin saya tidak diperkenankan Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Saya bukan anak Tuhan. Artinya kita bukan God oriented, tetapi self oriented. Kita lihat Yesus mati di atas kayu salib sebagai bentuk di mana supaya saya yang mendapatkan tempat yang nyaman. Kita melihat ketika Tuhan memberkati kita supaya saya mendapatkan kekayaan. Kita melihat Tuhan membuat langkah bisnis kita berhasil supaya saya diakui bahwa saya adalah anak Tuhan karena tandanya saya diberkati. Saudaraku yang kekasih, pemikiran yang demikian adalah pemikiran yang keliru. Sebab apa? Ketetapan Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Sama seperti apa yang setelah saya katakan tadi, bahwa keselamatan yang kita terima adalah untuk kembali memuliakan Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 9 dan pasal 11, dia berkata begini. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkannya untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Di ayat yang pasal yang ke-11, Paulus mengatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya karya keselamatan yang kita terima bukan untuk kita. Walaupun itu bagian dari ketetapan Allah. Tetapi bukan itu yang utama. Keselamatan yang kita terima untuk kemuliaan Allah. Keselamatan yang kita terima, berkat yang kita terima, itu untuk kemuliaan Allah. Sukses dalam pekerjaan, dalam karir, itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan kita. Kemuliaan kita adalah pemuliaan yang Tuhan berikan sebagai karya keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Cukup. Berkat yang kita terima itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk nama kita yang dipuja atau nama kita yang dipuji. Tujuan dari semua ketetapan Allah sampai kepada rancangan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Makanya ketika kita diselamatkan Tuhan, kita dipanggil masuk di dalam pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Dan Dia mau untuk kita hidup di dalamnya dari semula. Dan ketika kita hidup di dalamnya, kita memberitakan tentang kabar baiknya. Saya diselamatkan supaya nama Tuhan dimuliakan. Saya diberkati supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan bukan hanya itu, ketika saya dalam penderitaan pun supaya nama Tuhan dimuliakan. Ketika saya jatuh dalam dosa pun supaya nama Tuhan dimuliakan melalui karya penebusannya. Tetapi ketika kita tidak kembali dari dosa, maka kita menanggung itu sebagai bentuk konsekuensi yang harus kita terima. Jadi mari kita pahami secara benar pribadi Allah ini dalam ketetapan-ketetapan yang Allah punyai dalam hidup kita. Ketetapan Allah itu bersifat kekal. Bileam menjadi pelajaran. Dia mencoba untuk merusak gitu ya, rencana Allah terhadap bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan dengan cara siasat yang buruk untuk menjatuhkan bangsa Israel dalam perzinahan. Bangsa Israel dihukum atas hal tersebut. Tapi hukum itu supaya apa? Mereka berbalik. Ada Pinehas yang menyadari hal itu. Dia membangun ketegasan di situ dengan menghukum orang-orang yang melakukan perzinahan, dan itulah yang mengakibatkan 24.000 orang meninggal pada saat itu, berhenti. Dan akhirnya bangsa Israel bisa sampai kepada tanah Kanaan. Kita pun dalam setiap panggilan hidup kita, rancangan Tuhan, ketetapan Tuhan berlaku kekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ketetapan Tuhan
pasti terlaksana dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa ketika Tuhan sudah memanggil kita, sekalipun saat ini kita dalam penderitaan yang begitu hebat ya dalam hidup kita, kejatuhan yang mungkin terlalu berat dalam hidup kita, konsekuensi yang harus kita terima dalam hidup kita, yang harus kita tanggung dalam hidup kita, kita harus pahami bahwa ketetapan Allah tidak pernah berubah. Konsekuensi yang harus kita terima di dalam dosa yang harus kita terima adalah bentuk supaya kita kembali kepada Allah. Dan kemudian ketetapan Allah, tujuan akhirnya adalah kemuliaan bagi Allah. Sehingga kita tidak mencuri kemuliaan itu dalam kehidupan kita. Dengan demikian ketika kita menjalani hidup kita, kita mengerti apa yang harus kita beritakan terkait dengan pribadi Allah tersebut. Ada sebuah quote yang menarik ya. Dan mungkin ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita sama-sama untuk kita renungkan. You can share what you don't have. Kamu tidak bisa membagikan apa yang kamu tidak punya. Artinya apa? Kita tidak bisa memberitakan pribadi Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan, memahami Tuhan, mengenali Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita tidak pernah bisa mengenal ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup kita untuk kita beritakan kepada orang lain tanpa ada informasi atau hubungan atau relasi dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari bangun hubungan kita dengan Tuhan yang benar. Mengenali Dia dengan benar dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang memberitakan Tuhan, kita tidak memberitakan informasi yang salah. Kita tidak memberitakan pemahaman yang salah. Kita tidak memberitakan kabar yang salah atau pribadi yang salah. Sebab kita benar-benar mengenal pribadi tersebut. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan kita sama seperti Nehemia yang disampaikan sama Bu Dewi kemarin. Orang yang suka berdoa, orang yang beriman, orang yang berani. Orang yang mau bertindak. Miliki itu dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran tentang Tuhan, apalagi memberitakan pribadi Tuhan kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Perhatikan loh, bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu mencari kita. Status itu sudah ada dalam hidup kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Mau nggak kita mau mengenal Tuhan lebih dekat? Ini pertanyaan penting bagi kita semua saat ini untuk kita renungkan. Tuhan telah memilih saya dari dunia belum dijadikan. Tuhan telah menyelamatkan saya dari dunia sebelum dijadikan. Tapi sampai hari ini apakah saya sudah mengenal Dia yang telah memilih saya, yang telah menyelamatkan saya? Karena pengenalan saya yang benar itu akan menuntun orang lain bertemu dengan pribadi yang benar. Dengan informasi yang saya berikan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Engkau telah mengajarkan kami terkait dengan ketetapan Tuhan. Sebagai pribadi yang maha kuasa. Engkau Tuhan pencipta alam semesta. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Penuh dengan keadilan, kebijaksanaan. Engkau memiliki ketetapan bagi kami Tuhan. Dan ketetapan-Mu adalah kekal. Ketetapan-Mu adalah hal yang tidak dapat dirubah. Ketetapan-Mu adalah hal yang memiliki pengarahan dalam hidup kami untuk menemukan pribadi-Mu Tuhan, menemukan karya keselamatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan ketetapan itu bertujuan pada kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk hidup sebagai orang percaya yang benar-benar mengenal Tuhan, sehingga ketika kami beritakan pribadi-Mu kepada orang lain, pribadi yang benar yang kami kenal, yang kami sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kalau hari-hari ini Tuhan kami masih belum memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan,
Walaupun Tuhan telah memilih kami, Tuhan telah menentukan kami sebagai orang-orang yang masuk dalam panggilan surgawi itu Tuhan. Tapi kami masih terkecoh sama seperti bangsa Israel yang terkecoh dengan tipu muslihat Bileam dan Balak Tuhan, sehingga jatuh dalam dosa perzinahan dan menyembah kepada Allah-Allah orang Moab Tuhan. Mari ajar kami Tuhan untuk cepat kembali sadar. Ajar kami untuk berdiri sama seperti Pinehas yang tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami mau mengambil tindakan untuk berbalik kepada Tuhan. Sehingga kami benar menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang masih sering hidup di dalam dosa. Kami yang masih sering bergaul dengan ilah-ilah yang lain. Ampuni kami Tuhan. Pimpin kami untuk mengenal Tuhan dengan benar sehingga itu menjadi informasi kami yang benar, sehingga kami dapat memberitakan itu kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling kami Tuhan, sebagaimana panggilan Tuhan atas kami. Biarkan pelajaran terkait dengan ketetapan Allah ini Tuhan merasuk dalam hidup kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kami benar-benar hidup di dalam pemahaman yang benar tentang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami taruh sepenuhnya jemaat di tempat ini dalam tangan Tuhan. Tuhan nyatakan kasih setiamu, biarkan firman-Mu terus berbicara atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman. Persembahan minggu kemarin ada di grup WhatsApp, jemaat bisa lihat di sana, persembahan umum dan persembahan perpuluhan sudah tertera. Dan bagi jemaat di rumah yang memberikan persembahan bisa memberikan persembahan melalui rekening GBI Shine ya yang tertera di dalam video. Dan jangan lupa juga untuk mengajak teman-teman yang lain, menginformasi kepada keluarga terkait dengan ibadah kita yang kedua ya di jam 7 malam nanti. Kemudian minggu depan kita akan kembali bertemu di tempat ini dalam ibadah minggu jam 10 juga dengan tetap menaati protokol kesehatan ya. Dan kita juga akan kembali berkumpul di tempat ini dalam persekutuan doa setiap hari Sabtu jam 7 malam. Mari hadir di sini dan kita sama-sama belajar, kita sama-sama share firman Tuhan, share pengalaman kita dengan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kebiasaan untuk sharing itu bisa menjadi gaya hidup kita. Ketika kita bertemu dengan orang lain pun kita bisa sharing karena sudah terbiasa bercerita terkait kebaikan Tuhan. Kalau kita jarang melatih diri untuk memberitakan, sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka ketika kita ketemu dengan orang lain pun kita akan kaku untuk bagaimana cara untuk share tentang kebaikan Tuhan kepada mereka. Tapi ketika kita terbiasa melakukan hal tersebut, maka itu menjadi hal yang tidak terlalu sulit bagi kita untuk share terkait dengan kebaikan Tuhan. Untuk itu saya ajak jemaat yang bisa hadir di hari Sabtu untuk kita melakukan persekutuan doa di tempat ini, dan kemudian ketika diberikan kesempatan untuk bersaksi bisa menyampaikan setiap pengalaman-pengalaman indah dengan Tuhan ya. Atau mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin dalam pergumulan, kalau mau share juga tidak apa-apa. Oke. Itu saja pengumumannya. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa menjadi bagian di mana kami dapat mengambil bagian, mempraktekkan kasih kami kepada Tuhan, mendukung karya yang telah Tuhan berikan ini di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh dalam tangan Tuhan persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Biarkan menikmati
akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Tuhan ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Engkau sungguh ajaib Tuhan, Engkau sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Engkau sungguh ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan atas kami pada hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa kasih karunia Tuhan terus melimpah atas hidup kami. Dan kami sungguh percaya Tuhan bahwa Tuhan terus berbicara atas kami terkait dengan firman yang telah kami dengarkan ini. Sehingga dimanapun kami berada setelah kami pulang pun firman ini terus merema dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam telinga kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang mengerti siapa Tuhan, ketetapan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, pemilihan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sampai pada keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi hidup kami, sehingga kami benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi dan kami dapat memberitakan tentang pribadi Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Bapak, kami datang di hadirat-Mu, sebelum kami pulang kami mau naikkan syafaat bagi Tuhan dalam setiap pergumulan kami dan maupun untuk bangsa ini Tuhan. Bapak, kami mendengar, kami melihat, kami mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan bangsa ini Tuhan, yang semakin hari angka penyebaran COVID-19 ini Tuhan semakin signifikan Tuhan. Tapi kami tidak pernah meragukan Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya apapun yang Tuhan telah tetapkan, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kami terkait dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan, maka Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk percaya kepada Tuhan, ajar kami untuk percaya kepada rencana Tuhan dalam hidup kami terkait dengan COVID-19 ini Tuhan. Kami datang, kami membawa pemimpin negara ini ke dalam tangan Tuhan, Pak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin juga Tuhan, dan juga para menteri dan jajarannya yang membantu Presiden maupun kepada petugas penanggulangan COVID ini Tuhan. Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi para tenaga medis yang berada di garis terakhir Tuhan, untuk merawat dan
menanggulangi setiap para pasien COVID-19 ini Tuhan. Mereka Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka Tuhan, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik sampai pandemi ini selesai. Dan kami juga berdoa kepada para ilmuwan, departemen yang memimpinnya Tuhan terkait dengan vaksin COVID-19 ini Tuhan. Tuhan bekerja memakai para ilmuwan Tuhan, memakai para tenaga medis yang bertanggung jawab Tuhan, sehingga mereka dapat menemukannya dengan baik. Dan kami juga berdoa kepada birokrasi juga Tuhan. Ketika vaksin ini sudah jadi, kami berdoa untuk semua bisa berjalan dengan cepat. Birokrasi Tuhan pimpin orang-orang yang jujur, tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada yang mengambil keuntungan, tidak ada yang mengambil melakukan cara-cara curang Tuhan untuk mendapatkan keuntungan dari ini Tuhan. Kami berdoa, kami ikat, patahkan, curang kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga semuanya boleh cepat selesai dan kami bisa menikmati dan membangun pekerjaan yang telah Tuhan siapkan bagi kami masing-masing Tuhan, dalam karya yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan, khususnya anak-anak kami Tuhan yang sementara ini dalam persiapan ujian tengah semester. Tuhan menyertai mereka, berikan hikmat, pengertian, walaupun dalam keadaan sekolah secara online, tapi mereka memiliki tanggung jawab. Tuhan berikan semangat yang besar bagi mereka, sehingga mereka bisa melewati ini dengan baik Tuhan, melewati sekolah secara online ini dengan baik, dan mereka tidak ketinggalan, mereka tidak kekurangan secara ilmu, tapi mereka mendapatkan itu lebih banyak Tuhan, karena mereka mandiri untuk belajar, mencari tahu secara otodidak Tuhan, sehingga mereka dapat mendapatkan pemahaman yang lebih lagi. Kami berdoa untuk adik-adik kami Tuhan yang saat ini dalam masa kelas 3 persiapan untuk ujian akhir nasional Tuhan. Juga Tuhan pimpin mereka di dalam studi mereka, dalam keadaan studi online juga Tuhan pimpin, persiapan untuk ujian juga Tuhan pimpin, sehingga mereka bisa berhasil, bisa melakukan dengan baik, dan mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan. Dan bagi mereka yang masih bergumul tentang masa depan mereka, ketika mereka lulus nanti, mari Tuhan berikan hikmat, Tuhan nyatakan lebih kuat lagi panggilan Tuhan kepada mereka, sehingga ketika mereka lulus, mereka tahu panggilan Tuhan kepada mereka, mereka tahu tuntunan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa sampai pada titik di mana Tuhan telah rencanakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Yang berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan, Tuhan yang melindungi kami semua Tuhan, di dalam pekerjaan kami, dalam kegiatan dari luar rumah kami Tuhan, ketika kami berada di kantor, dalam usaha kami, dalam kegiatan kami yang lain Tuhan, ketika kami berada di luar, kami percaya bahwa Tuhan juga yang menyertai kami, Tuhan juga yang melindungi kami dari COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan menjaga, melindungi kami semua. Bagi teman-teman yang sementara ini merintis usaha dan memiliki usaha, baik Atomi, baik toko, baik secara online maupun secara offline, Tuhan memberkati semuanya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan Tuhan dari setiap berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus, dan juga persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Allah yang Esa. Kami bahkan tutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Bagi jemaat yang di rumah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.